Ketika Abdullah bin Abdul Muthalib belum dilahirkan, Abdul Muthalib pernah bernazar kepada berhalanya bahwa jika anaknya laki-laki sudah ada 10 orang, salah seorang dari mereka akan dijadikan kurban di muka berhala yang ada di sisi Ka'bah yang biasa dipuja oleh para bangsawan Quraisy. Oleh sebab itu, setelah istri Abdul Muthalib melahirkan anak laki-laki, mereka itu genaplah 10 orang. Anak laki-laki yang ke-10 ini tidaklah diberi nama dengan nama-nama yang biasa, tapi diberi nama dengan nama yang arti dan maksudnya berlainan sekali, yaitu dengan nama Abdullah, yang artinya hamba Allah. Padahal anak laki-laki dari Abdul Muthalib yang sebelumnya ada yang bernama Abdul Uzza, yang artinya hamba berhala Uzza, Abdul Manaf, yang artinya hamba berhala Manaf, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah Abdullah berumur beberapa tahun, sementara itu Abdul Muthalib belum menyempurnakan nazarnya, pada suatu hari dia mendapat tanda-tanda yang tidak tersangka-sangka datangnya, yang menyuruhnya supaya menyempurnakan nazarnya. Oleh sebab itu, muncullah kejadian salah seorang dari anaknya laki-laki hendak dijadikan kurban atau disembelih. Sebelum pengorbanan itu dilaksanakan, dia lebih dulu mengumpulkan semua anak laki-lakinya dan mengadakan undian. Pada saat itu, undian telah jatuh pada diri Abdullah. Padahal Abdullah itu seorang anak yang paling muda, yang paling bagus rupa wajahnya, dan yang paling dicintainya. Tetapi apa boleh buat, undian jatuh kepadanya, dan Abdullah menurut saja apa yang menjadi kehendak ayahnya. Seketika tersiar kabar di seluruh kota Mekah bahwa Abdul Muthalib hendak mengorbankan anaknya yang paling muda. Ketika terdengar kabar itu, seketika itu juga datanglah seorang kepala agama penjaga Ka'bah kepada Abdul Muthalib dengan maksud menghalang-halangi apa yang hendak diperbuat oleh Abdul Muthalib. Kepala agama itu memperingatkan untuk tidak melakukan perbuatan itu. Jika sampai dilaksanakan, sudah tentu kelak akan dicontoh oleh orang banyak, karena Abdul Muthalib itu adalah seorang wali negeri pada masa itu, dan dia berpengaruh besar pada segenap penduduk di Mekah. Sebab itu, apa yang dia kerjakan tentu akan dicontoh oleh orang banyak. Jadi perbuatan itu tidak boleh dilaksanakan. Kemudian nazarnya itu ditebus dengan menyembelih 100 ekor unta. Berhubung kepala agama atau lebih disebut pendeta penjaga Masjidil Haram telah memperkenankan bahwa nazar Abdul Muthalib itu cukup ditebus dengan 100 ekor unta, maka disembelihlah oleh Abdul Muthalib 100 ekor unta di muka Ka'bah guna menebus nazarnya itu. Dengan demikian, Abdullah urung untuk jadi kurban. Dengan peristiwa itu, pada waktu Nabi SAW telah beberapa tahun lamanya menjadi Nabi utusan Allah, beliau pernah bersabda, "Aku anak laki-laki dari 2 orang yang disembelih." Maksudnya, Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Ismail dan dari Abdullah, yang kedua-duanya pernah hendak disembelih oleh ayahnya masing-masing, tetapi tidak jadi disembelih. Hadis riwayat Al-Hakim dari Muawiyah radhiyallahu an. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Murdawab, Imam At-Thalabi, dan Imam Jamakhsyari dalam kitab tafsir masing-masing, dengan susunan kata yang singkat seperti hadis tadi. Tetapi hadis itu menurut Imam As-Suyuti adalah hadis yang gharib, dan di dalam isnadnya ada orang yang tidak dikenal kelakuannya oleh para ahli hadis. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan hadis itu dhaif.